Orang diabetes setiap hari wajib latihan 20 menit untuk stabilkan gulanya. 20 menit? 20 menit. Every day. 24/7. Gue kayak orang bule tapi lemaknya doang kayak orang bule, orangnya enggak. Yang paling pertama, banyak member kita, banyak nasabah kita datang ke sini. Kok nasabah sih? Ya banyak klien yang datang, mereka datang dengan keinginan. Nah, kalau di sini kita biar mereka aman latihan dengan kita sebutkan kebutuhan mereka sampai di mana. Nah, sebelum sampai di situ ada namanya Physical Activity Readiness Questionnaire. Oh, ini ya berarti ya. PARQ. PARQ ini standarisasi dimanapun ada. Sebut nama merek nggak apa-apa nih? Apa-apa? Ada Fitness First, ada Celebrity, ada Gold Gym. Tempat-tempat yang profesional di atas sana, mereka menggunakan ini. Ini standarisasi dunia yang pakai. Ada latar belakang, ada sakit jantungnya apa semua segala macam. Nah, setelah itu ada fit proper test, ada kardiovaskular, ada strength, ada core, ada balance, ada flexibility. Setiap 5 komponen ini ada kebutuhannya masing-masing. Oh, berarti tiap orang tuh belum tentu sama kebutuhannya. Enggak sama. Contoh kayak Narendra, lifter misalnya, bisa deadlift 300 kilo misalnya. Amin. Amin ya. Kalau saya cukup mungkin 50 kilo cukup. Nah, kenapa? Karena satu, because I'm not a lifter. Mungkin saya seorang balerina misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Tapi program ini akan di-assess setiap 2 minggu dengan bentuk yang sama. Oh, berarti ada periodic assessment-nya. Periodic assessment-nya terus dilakukan. Karena apa? Biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan di depan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang sudah cukup, seperti itu. Karena kalau misalnya lebih lagi, kecenderungan cedera, dipaksakan. Syarat-syaratnya pun ada, makanya disebut dengan fit proper test. Oke, mantap. Alasannya. Nah, salah satu contohnya ini kita itu menanyakan sesuai dengan keinginan mereka. Ini keinginan. Nah, sampai di sini kita bisa tahu kebutuhannya di mana saat ukuran waist to hip ratio. Setelah itu ini kita menggunakan mesin mengukur berat badan, lemak, semua segala macam ada. Yang ini akan dicoba ke kamu. Oh, wow. Nah, ini berarti meskipun tempatnya kecil begini tapi lengkap semua ini. Itu ada, dia juga ada alat buat ukur body mass index, bukan sih namanya? Tanita. Mereknya Tanita. Oke, ini buat ngitung body fat percentage, berat badan, air dalam tubuh, kalau kebanyakan minum gitu ya. Oke. Wah. Naik ya. Oke. 83,3 kilo turun malah sebetulnya. Oh, turun. Ini apa nih TB? Total body water. Total body water Nanti 54. dijelasin. Wah. Ini massa otot 58,7 3 1777 per 7434. Ini canggih juga ini alatnya. Yoi, seperti usia 40 tahun Anda. Buset. Oke, kita ke Kapten Jet. Oke, jadi ini udah diambil catatan-catatannya, kita mau dijelasin sekarang. Oke. Yang paling pertama, Narendra dengan tinggi 172, berat badan 83. Ya. Kira-kira menurut Rendra berat badan seperti ini sudah ideal kah atau tidak? Kalau bisa sih sedikit lebih turun karena kerasa ini perut ini mulai banyak lemaknya. Oke. Ada pertanyaan ideal atau tidak? Oke. Ya. Ada pertanyaan ideal atau tidak? Ini selalu saya jawab abu-abu ya.
Setelah itu ada fat percentage. Fat percentage buat biar fit tersebut untuk laki-laki 17% sampai di 20%. Berarti masih harus dikejar. Oke, bicara soal masalah total body water, tubuh manusia tersebut 60 sampai 70% adalah air, bahkan otak pun air. Nah, 54 ini semakin dekat ke angka 60 semakin bagus. Nah, pertanyaannya berapa literkah sehari Rendra minum? Berapa liter, Bro? Sebisa mungkin sih kejar 2 liter. 2 liter katanya. Dapat literatur dari mana ini? Internet. Cari internet semuanya ya. Oke, yang paling pertama satu, WHO itu berat badan bagi 2 bagi 10. Kalau misalnya berat badannya 60 kilo dibagi 2, 30 bagi 10 jadi 3 liter. Nah, berarti saya 4 liter dong. Banyak dong. Iya, banyak dong. Berarti satu, pertanyaannya adalah massa ototnya. Nah, massa ototnya segini nih kan, 58,7. Ya, segini aja dulu kebutuhannya, sekitar 2 liter kurang. Karena satu, kalau bicara soal masalah berapakah idealnya, konversinya sering saya lakukan seperti ini. Kalau berat ototnya segini, kalau misalnya berat badan kamu sekitar 68,7 kilo, apa yang bakal terjadi, Bro? Berat badan lu 68, sudah turun nih dari sini ke sini, kira-kira bentuk badan lu keren nggak? Oh iya. Berarti ideal lu segini, Bro. Kalau menurut gue, dengan massa otot segini. Aduh, kekurusan coach. Ya sudah, naikin massa ototnya. Problem solve. Nah, setelah itu apa? Metabolismenya umur 40 tahun, sedangkan dia 29 tahun. Makanya yang Rendra ngerasakan sekarang setiap pagi, kok aku nggak semangat ya pagi ini. Kok aku kurang ngerasa fit ya hari ini. Nah, mungkin yang paling pertama tidur malam. Nah, semakin malam kita tidur, penyerapan lemak semakin tinggi. Jelas dong? Iya. Baca semua nih. Rekam kan nih? Iya, rekam. Kok tidur jam 2 pagi? Coba ini. Nah, yang paling pertama, tidur paling sehat dari jam 8 sampai jam 12. Di sini perputaran metabolisme paling terbaik. Kok paling terbaik, coach? Dari mana? Kata Tuhan, mau gimana? Sudah di riset kok. Kenapa nggak bisa lebih ya? Tuhan suruh jam segitu, mau apa? Ya. Karena malam diciptakan untuk istirahat. Nggak ada malam cari uang. Malam istirahat, pagi buat kita beraktivitas. Nah, berarti dari jam 12 ke atas sampai jam 5, ini yang sering disebut dengan basian. Sisa-sisa, basian, Bro. Makanya kalau orang sudah tidur jam 8 malam, ntar coba Rendra hari ini. Tidur jam 8 malam, pasti bangunnya jam 3 pagi. Iya, benar. Kalau misalnya kalian nggak percaya, saya bukan minta Rendra sholat tahajud. Lu Kristen, lu nggak mungkin sholat tahajud. Oke. Ada salah satu contoh artis kalangan atas, namanya Mark Wahlberg. Tahu? Siapa dia? Main Transformer, semua segala macam dia mainkan. Have a very nice body, badannya bagus banget. Buka Instagramnya, dia latihan setengah 3 pagi. Tapi dia tidur jam 8. Ya iyalah. Mau jam berapa? Dia tidur jam 1. Dia kira lu gadang gitu terus latihan. Dia tidur. Drop. Latihan jam 5 subuh. Latihan jam 4 subuh. Mau alasan apa lagi? Gue latihan 4 subuh, mau gue muslim? No, man. Nggak ada. Golf? Nggak ada yang nggak latihan dari subuh. Iya. Pagi semua, benar kan? Bahkan sebelum subuh, benar atau tidak? Bangun pagi jam 4 udah mulai berangkat. Bro, saya lahir di Riau, Rumbai. Orang tua saya kerja di Caltex Pacific Indonesia. Kalau dalam komplek tersebut ada lapangan bola. Dari saya kecil, sebelum berangkat ke masjid sudah melihat orang-orang bule pagi-pagi berangkat ke main bola. Bule ya, Bro ya. Kalau tolak ukur kalian bule, mereka bangun pagi. Kalau lu bangun siang, cadul gitu. Ya. Anak zaman now harus bangun subuh. Oke ya. Nah, setelah itu kepadatan tulangnya 3,2, harusnya 3,5. Nah, berarti nilai kepadatan tulangnya rendah. Apa penyebabnya kalau misalnya kepadatan tulang kita rendah? Cenderung cedera.
Badan nggak bagus-bagus, metabolisme pelan, selesai. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya latihan. Latihannya berapa kali? Nih simple. Orang diabetes setiap hari wajib latihan 20 menit untuk stabilkan gulanya. 20 menit? 20 menit. Every day. 24/7. 20 menit ini tapi latihannya bentuk apa? Ya bentuknya banyak jenisnya lah. Yang penting mereka harus latihan ya. Kita sebut lah, let's say 5 komponen fitness. Problem solve. Cardio, core, strength, balance, flexibility, selesai. 20 menit aja. Untuk orang sakit ya diabetes. Pertanyaannya sama brother nih yang nggak sakit. Seminggu berapa kali? 2-3 kali latihan. Orang sakit aja setiap hari. Harusnya orang yang nggak sakit Latihan juga ya? setiap hari. Karena dari FITT, frekuensi, intensity, time sama type, untuk sehat. Kan orang sering bilang nih sama saya, coach saya ingin sehat. Berapakah dalam seminggu saya latihan? Tiap hari. Fit for Health, FITT-nya setiap hari 20-30 menit. Bentuk latihannya apa ya boleh, mau bulu tangkis kek, mau jogging kek, mau jalan 10.000 langkah kek, mau berenang kek, move. Ya. Siap coach. Setelah itu ada namanya visceral fat. Visceral fat, sekarang saya tanya, brother asli dari mana? Manado. Narendra si Manado. Iya. Nih, setengah sih Manado Jawa. ya, 1 sampai 11 itu Asia. Oke. Ya. 12 sampai 13 Eropa. Oh. Di atas ini Gua kayak bule. visceral fat-nya. Visceral fat-nya kayak bule. Orangnya kagak. Di atas 13 itu Afrika. Kenapa? Kenapa mereka lebih tinggi visceral fat-nya? Karena kebiasaan mereka makan daging setengah mentah, medium rare, alkohol, ya. Alasannya buat Buat lebih hangat. Men, kalau mau hangat, lu nabun aja hangat, men. Iya, pokoknya lu bakar rumah pasti hangat, pasti. But it's not the point. Poinnya adalah pola hidupnya. Nah, apalagi yang 13 ke atas, dia makan mentah, daging mentah nih makan. Akhirnya apa? Kerja pencernaannya ekstra. Makanya paling bagus visceral fat itu yang sehat berapa? 1 sampai 5. Brother di 12. 2 kali lebih banyak dari itu. Berarti mulai hari ini hidup sehat itu bukan hanya sekedar latihan. 1, latihan, istirahat sama makan yang benar. Oke, ingin ininya turun nggak? Mau dong. Mau ya? Mau dong. Makan daging nggak boleh mentah. Iya. Masak bener-bener. Nah, jangan medium rare. Kan lebih juicy coach. Iya, tapi poinnya mau turunnya. Iya sih. Ya, kalau misalnya lagi flu makan obat ya. Sebisa mungkin enggak sih? Iya, tapi kalau misalnya suruh dokter sehari minum 3 Iya, kali minum nggak? minum. Oke, contoh kasus. Misalnya saya dokter, kamu pasien, datang ke saya, kamu lagi sakit. Saya minta kamu sehari minum obat 3 kali. Dokter suruh seperti itu. Iya. Perintah dokter, mutlak berarti kan? Iya. Nah, setelah itu kamu bilang sama saya, dok, tapi saya sibuk. Boleh nggak sehari sekali? Yang nggak sembuh dong nanti. Oh, kamu udah bisa jawab. Nah makanya kalau misalnya ini turunkan, ya pola hidup sehat, makan yang benar. Kalau bisa pakai intermittent fasting. Kalau perlu puasa benar-benar. Semakin malam hindari namanya karbohidrat dan gula. Banyak orang zaman sekarang sebelum tidur dia makan buah. Pertanyaannya satu, gula buahnya kepake nggak saat tidur? Enggak. Banyak orang sekarang, yang penting saya sudah minum air, yang diisinya kopi bukan air putih. Sehari minum 5 kali kopi, tapi air putihnya enggak. Terus habis itu, saya mau detox. Nggak usah pikirin detox, makan bener aja, makan salah aja badan sudah mendetox langsung. Contoh, sarapan pagi makan gorengan, badannya langsung detox. Setelah itu pencernaannya langsung lemah. Setelah itu baru berpikiran, iya ya kata Coach Jeff saya harus makan buah. Dia makanlah buah.
vitaminnya nggak keserap, seratnya nggak kepake, serat nggak dipakai jadi lemak, vitaminnya kebuang lewat kencing. Contoh, gara-gara pencernaan sudah shutdown, dari pagi sudah salah. Tapi coach kan kalau di lapangan golf itu kadang suka ada shelter jual gorengan tuh. Main pagi-pagi tuh gimana dong? Hidup pilihan bos. Jawabannya. Hidup pilihan lo bener. Langsung. Hidup pilihan, hidup pilihan. Aku nggak akan pernah bilang nggak boleh mati entar rezeki orang. Iya. Cuman yang simpelnya satu, hidup pilihan. Kalau misalnya mau jadi fit golfer, ya sesehat mungkin, semaksimal mungkin. Jadi rupanya selain di sini kita latihan golf fitness, kita juga diajarin fitness itu sebetulnya apa. Dari tadi ternyata gue lihat gue kayak orang bule tapi lemaknya doang kayak orang bule, orangnya enggak.